Sebelum opening kita minum kopi dulu. LB enjoy. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, imsak, subuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga aja baik-baik aja ya di awal tahun 2024. Buat yang belum sholat silahkan sholat dulu. Kalau belum kopi silahkan bikin kopi dulu. Nah, hari ini tuh di belakang gua ada unitnya Grand Livina. Customernya minta diinspeksi, terus dicek juga kalau misalkan ada bagian yang rusak atau aus, mungkin nanti dikonfirmasi dia mau ganti. Jadi kita sama-sama belajar aja gimana cara sederhananya ngecek mobil second buat teman-teman yang ada niatan atau kepengen beli mobil second. Nah, di sini kita mulai dari bagian belakang dulu, bagian pintu. Nah, untuk bagian belakang cat sih ada lecet-lecet ya, bekas pemakaian. Terus bagian stop lamp yang sebelah kanan ini pecah, mungkin kebentur. Kalau dari cat yang lain sih aman ya teman-teman, mungkin atau pernah di repair. Bagian atas juga tuh. Nah, sebenarnya sih kalau misalkan ada bekas di cat terus atau bekas baret gitu terus di repair, menurut gue sih ya aman-aman aja selama nggak ngeganggu performa mobil itu kan. Nah, kita cek bagian pintu bagasi. Nah, di sini door trimnya udah kayak gini nih tuh, udah kayak ngebuka gitu kan, belum pernah dibuka kayaknya. Nah, untuk bagian karet-karet samping, samping karet belakang ini juga belum pernah di repair, aman. Ini juga belum pernah dibuka nih, paut pintu bagasinya belum pernah dibuka. Tuh. Kita agak ke bawah lagi. Untuk bagian sini takutnya pernah disundul, tapi aman ya teman-teman. Tuh, ini bekas ada apa sih, kayak karat gitu tapi hilang. Belum pernah disundul nih, ininya doang nih, karet pintunya udah mulai sobek-sobek, mungkin karena faktor usia sih, nanti kita saranin buat ganti. Jadi aman ya untuk bagian sini. Kita cek bagian kolong. Alah, susah euy. Nah, sekarang kita tengok bagian kolong. Untuk sasis breaker belakang kanan ini aman ya, nggak bocor. Terus bagian itu juga aman. Untuk ban serep juga aman nih, nggak ada bekas repair-repairan, body repair nggak ada. Tuh, aman ya. Untuk bagian belakang nggak ada yang karat atau kropos juga, berarti belum pernah disundul dari belakang. Nah, untuk bannya sendiri ini tahun 2022, terus tadi yang depan gua lihat tahun 2021, berarti masih oke lah, tebalnya juga masih tebal banget ini bannya. Untuk jok belakang juga masih aman sih, tuh bagian interiornya. Bagian atas juga plafon dia bersih, cuman ini nih lampu spoilernya dia udah ngembun, tapi bisa di repair sih ataupun ya ganti sih, lebih enaknya. Dari belakang kita maju ke bagian depan, ini bagus sih catnya atau entah dipoles. Nah, untuk bagian mesin kita sekalian aja kita cek dari mulai sebelah mana ya, sini dulu deh. Untuk karet support masih oke, cuman bautnya berkarat, mungkin karena air ya. Tuh bisa dilihat ya teman-teman, di air dari sini nih, sini langsung ke sini nih, jadi dia berkarat. Untuk bagian sasis ya ada bekas body repair juga nggak ada, aman ya, tuh aman. Terus bagian depan kita cek juga, ini ada sedikit karat tapi bukan bekas repairan nih. Klipnya nggak ada satu. Terus bagian sebelah kiri mobil tengok aman juga, nggak ada bekas body repair. Bagian depan juga tuh sasisnya aman, bekas body repair nggak ada maksudnya. Aki baru nih, aki baru ganti. Ini apa anjir, diganjel senda jepit.
Nah, di sini kan udah aman nih, bodi bagian sasis juga udah aman. Coba kita lihat olinya. Set, udah berkerak ya tuh, udah ada kerak. Mungkin pemilik sebelumnya pernah sempat telat ganti oli. Nanti kita infokan ke customernya supaya kita bersihin, mau apa enggak gitu kan. Nah, untuk radiatornya sendiri, ini sih tabungnya udah kelihatan nih. Apa nih, Presto tuh. Nah, kalau misalkan tabung reservoirnya udah coklat-coklat kayak gini, ini biasanya udah nggak pakai air coolant, dia udah pakai air biasa nih biasanya. Kita cek coba. Cereng, tuh kan bener. Nih udah coklat-coklat kayak gini. Ini udah air biasa nih, tapi nanti kita saranin buat servis radiator ya, kita bersihin bagian dalamnya supaya area pendinginannya aman. Ini udah mulai. Terus di bagian sini, ada rembesan nih. Bentar, nih. Ini ada rembesan oli nih di bagian sini nih. Ini seal cover valve. Ya mungkin dari tahun 2008. Karetnya itu sampai 2023. Otomatis pasti udah getas ya karena panas nih. Terus bagian sini nih, apa sih nih? Baut kap mesin. Kayak belum pernah dibuka deh. Buat kap mesin. Aman sih. Sini juga siler-sileran ini tuh aman, belum pernah body repair. Kalau ini sih kotor wajar lah, mobil jarang dipakai. Tuh bagian ininya kan. Kawal udah, paling karet-karetnya aja sih ini udah mulai keras. Wajar sih, usia mobil juga. Ini perdamnya agak ngebuka, tapi nanti kita bisa repair. Untuk minyak remnya sendiri tuh udah hitam ya. Ini sih harusnya dikuras nih, di bleeding lagi. Ini untuk area mesin paling ada sedikit kebocoran aja. Kita konfirmasi untuk langsung kita repair aja ya, biar enak. Kita lihat bagian dalam. Alah, nah ini kita lihat bagian interiornya. Untuk jok sih pemakaian ya masih empuk banget juga. Terus kita ke kolong dulu. Ada botol minuman, siapa itu? Ini juga bawah emang ada karat-karatnya sih, cuman bukan bekas banjir sih. Tuh. Kita bagian sini, kita lihat tuh ada bekas karat-karatnya sih, tapi bukan bekas banjir. Soket-soket juga tadi gue sempat lihat nggak ada bekas kayak lumpur-lumpur gitu, nggak ada. Nah untuk setir sih kelihatan ya. Ada buluk. Kalau audio ini udah mati nih. Gue sempat ngobrol juga sama orangnya, suruh ganti pakai yang Android aja biar lebih kece gitu kan. Untuk kilometernya sendiri dia ada di angka 171.000. Lumayan tinggi sih, tapi normal sih kalau mobil tahun 2008 kilometernya 170-an. Nah yang lucu lagi ini klaksonnya nggak fungsi dari sini, jadi dia dipindah di sini nih. Tuh. Mungkin sih ada kemungkinan spiral yang di dalamnya itu atau kabel di sininya rusak, terus malah dibikin di sini. Gua kira ini tombol nos, soalnya tadi pas gua tes jalan, ini apa nih klakson gak nyala, ini apa nih, mau gua pencet takutnya langsung red gitu ngebut, ternyata enggak, pasti pencet klakson. Ini juga aksesoris nih buat indikator aki. Untuk seat beltnya sendiri ya ada noda-noda sih tuh, mungkin sering dipakai sih, bagus, safety, harus pakai sabuk pengaman ya kalau berkendara. Nah untuk bagian depan kolong kita lihat nih bagian starter. Nih bagian roda sini, wah ada bocor oli, kayaknya drive shaft ya ini.
Oh, drive shaft dia udah bocor. Drive shaftnya bocor. Tapi untuk tulangan depan aman. Cukup sekian ya. Jadi teman-teman, nanti kita konfirmasi ke yang punya mobil. Ini langsung di repair atau penggantiannya. Soalnya kalau tes jalan sih ini mobil masih normal-normal aja, tarikan juga masih responsif. Paling cuman ada bekas lumpur gitu doang, sama tadi karet boot drive shaftnya tadi rembes, bisa kita ganti lah, itu mah murah lah. Oke. Kita lanjut repair dulu ya. Barusan udah konfirmasi ke customernya apa aja yang harus diganti atau kerusakannya dari apanya aja, terus dia minta langsung eksekusi aja di repair ya atau di servis. Kalau perlu diganti, ganti aja. Jadi tadi ada seal cover valve-nya udah rembes, dia minta buat ganti, terus bagian atasnya yang ada berkerak-keraknya minta dibersihin juga. Ya udah, kita eksekusi langsung lah, gas ya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the... Ini bisa dilihat, jadi saluran yang di throttle atau pendinginan yang ke radiator, yang pendinginan ya, ini pipanya itu juga udah mulai berkarat karena air radiatornya nggak pakai coolant, dia pakai air biasa. Jadi kalau air biasa kan nggak ada cairan anti karatnya, beda sama coolant atau air radiator yang warna merah atau hijau gitu kan. Jadi dia ada karat, kita bongkar aja ya. Tapi mohon maaf, mungkin nggak semua bagian di record ya, sebagian aja. Susah juga megangin kamera kan. Nah, ini cover valve-nya udah kita lepas dan kondisinya seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya. Ini ada kemungkinan pengguna pertamanya telat ganti oli sih, tapi emang nggak ada lumpur sih. Terus, nah ini cover valve-nya sendiri. Nih tuh bisa dilihat. Nah, ini kita akan bersihkan pakai air nanas. Apakah bisa bersih? Oh, bisa ya. Tuh. Nah, pokoknya digosok-gosok terus ya kayak gini. Kalau misalkan di videoin nanti durasinya kepanjangan, jadi nanti bakalan di skip aja. Intinya pakai ini aja udah. Tuh, lumayan kan kelihatan. Jadi teman-teman yang bikin mesin ini rembes tadi bagian atas ada di seal cover valve atau seal yang ini nih. Nih, ini harusnya elastis tapi ini udah keras nih. Ini gua ambil ya. Nih. Itu udah keras nih. Makanya dia bocor. Nah, tuh ada yang putus malah tuh. Yang bagian sini putus nih, tuh udah keras banget nih.
kita bersihin juga bagian sininya. Nah, ini kapar palap yang tadi kotor udah mulai dibersihin ya, tinggal finishing aja. Kalau bagian cam ini lagi diproses pembersihan. Cuman kerak-keraknya tadi udah keangkat juga, tinggal sedikit lagi. Paling itu yang kuning-kuning lapisan oil film ya teman-teman. Nah, sekarang gumpalan-gumpalan kerak oleh atau lumpur-lumpurnya udah keangkat ya. Ini paling kayak warna-warna coklat gini nih, oil film. Ini nggak masalah sih, yang penting lumpurnya udah keangkat tadi. Kita rapi-rapiin aja dulu, bersih-bersihin bagian yang lain. Alhamdulillah project Nissan Grand Livina sekarang udah selesai, udah malam juga sih ya. Gak sih, sebenarnya bukan hitungan hari, ini ada beberapa hari karena gua ada kerjaan jadi sering ditunda-tunda juga, dan kebetulan ini beresnya pas malam. Jadi hari ini tuh, bukan hari ini sih, kerjaan ini tuh yang gua kerjain pertama seal cover palep bagian sini. Nah, itu udah getas, mana ya barangnya ya? Oh, ini nih. Nih barangnya nih, barang bekasnya. Ini udah keras banget, mungkin karena faktor usia juga. Jadi udah keras, terus ada yang putus juga. Ini udah diganti. Nah, terus olinya juga di dalam udah mulai berkerak, tapi alhamdulillah bisa gua bersihin juga. Radiator ini sebelumnya udah berkerak, di servis ya kemarin. Jadi udah aman. Untuk bagian kelistrikan juga sebelumnya ada beberapa part yang nggak fungsi, kayak klakson gitu, klakson nggak fungsi gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah fungsi, udah normal gitu kan. Untuk jalur-jalur pendinginan juga udah aman, selang-selangnya juga kemarin udah sempet gua benerin. Cuman ada beberapa part yang memang gua cari terus nggak ada, kayak semacam ini nih, bagian sini nih, ini ada kayak semacam rongga gitu kan di bagian sininya, nggak tahu mungkin sebelumnya patah, gua nyari partnya nggak ada. Terus bisa sih sebenarnya ada, cuman karena ownernya minta buru-buru jadi gua tutupin dulu pakai sealer ya. Ini untuk sementara aja, yang penting kita udah infoin ke customernya. Terus bagian magnet diklat AC dia udah ada kayak bunyi kasar gitu kan. Kemarin sih udah sempet disaranin ke ownernya, tetapi dia minta tunda dulu. Ya udah, kita ngikut aja. Alhamdulillah sih udah beres ya. Terus ada beberapa penyakit nih kalau misalkan Nissan, gue juga baru baru tahu gitu kan. Dia ada apa sih disebutnya, terkadang RPM-nya tuh nggak bisa lebih dari 3000 gitu. Atau ini keluhannya di tol itu cuman bisa sampai 100 km per jam, nggak bisa lebih katanya gitu. Terus powernya juga kurang lah gitu, kurang bertenaga banget Nissan. Ternyata itu koilnya, selongsong koilnya itu bocor. Nah ya, selongsong koilnya bocor, jadi ada arus bocor. Kenapa kita bisa tahu bahwa itu bocor? Karena kemarin sih nggak gua videoin. Jadi pas kita buka koil yang ini nih, kita buka di sini, di bagian selongsongnya itu di antara sambungan itu kayak ada semacam mirip warna pelangi lah. Itu tanda-tanda dia udah bocor. Terus yang kedua, Nissan ini kadang ada bunyi tek gitu saat idle gitu kan. Itu bukan bunyi metal atau bagian mesin. Mesinnya ini halus banget, udah enak. Ternyata pas gua periksa, dia ada di intake. Masalahnya di intake nih. Jadi di dalam sini, sorry kemarin, aduh nggak kevideoin juga ya, sorry ya. Di bagian sini tuh ada semacam kayak sirip gitu, nyambung nih. Ini motornya nih EGR namanya. Di sini nih, dia nyambung ke sini, ada asnya juga. Nah si siripnya itu tuh di housingnya udah kayak kendor gitu, kayak oblak gitu. Nah tadi gua repair, terus gua pasang lagi. Nah udah gue coba nyalain, ternyata suaranya hilang. Berarti bener dari situ, bukan dari mesin. Aduh keras, ntar aja deh. Pokoknya ini udah bersih, udah alhamdulillah, udah sealnya udah diganti baru. Nah jadi mungkin cukup sekian ya vlog atau mini vlog atau video ini. Semoga bermanfaat. Jadi ada referensi juga kalau misalkan teman-teman mau beli atau ngambil unit second ya. Kalau mau order unit second juga ada sih, chat aja nanti, ntar kita bantuin nyari unitnya ya. Atau teman-teman mau inspeksi,
atau sekaligus servis, boleh lah. Terus saya di Bogor, kalau misalkan teman-teman minat boleh nanti WA aja, nomornya ada di deskripsi. Oke, video ini cukup sekian. Jangan lupa sholat, jangan lupa ngopi juga. Semoga harimu menyenangkan. Dadah. Oke.